105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, selamat sore. Balik lagi ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini. Tentunya di edisi 10 Desember 2021 ya. Dan sekarang sudah menunjukkan informasi pukul 17 lewat 14 menit. Jadi, nah gimana kabarnya sore hari ini? Masih semangat? Masih stay cool ya? Dan pastinya masih bergembira untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas Anda. Baik, seperti biasa di setiap Jumat sore kita ada belajar di udara pastinya ya. Dan tentunya bersama SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan. Dan di Studio Raw FM sudah hadir narasumber kita. Daripada penasaran nih rekan Raw, langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore. Sore Kak. Iya, dengan siapa nih? Pertama perkenalkan, nama saya Iqbal Solihin Matondang. Bisa dipanggil Iqbal. Saya pelajar dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Dan saya berada pada kelas 12 MIA 1. Oke, 12 MIA 1. Next. Perkenalkan, nama saya Derek Andreu Cendana. Saya adalah pelajar dari SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Dan sekarang saya sedang duduk di kelas 12 MIA 1 juga. Oke, baik, sekelas ya. Iya. Sohib atau gimana? Bisa dibilang. Oke, bisa dibilang pastinya sohib ya, udah sekelas gitu loh ya. Oke, gimana kabarnya sore hari ini? Baik, Alhamdulillah baik Kak. Baik, oke deh, masih semangat ya? Semangat. Iya, kita mau bahas apa nih ceritanya? Tentang kupas tuntas apa itu kopsi. Oke, saya juga penasaran ya sebenarnya apa itu kopsi. Dan sebelum kita ke tema kita, boleh mungkin mau disampaikan salam-salam mungkin atau sapa-sapa? Mungkin saya ingin memberi sapaan kepada seluruh pendengar Raw FM yang sedang berada pun dimanapun. Dan juga saya ingin menyapa kepada calon-calon peneliti muda yang ada di Kota Padang Sidimpuan beserta pada teman-teman pelajar, terutama khususnya untuk teman-teman pelajar di SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan. Oke, atau mau ditambahkan? Dan juga bagi teman-teman SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan, murid-murid SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan, saksikan kami dari siaran radio Raw FM pada sore hari ini. Jangan lupa. Oke, baik. Jangan lupa ya katanya. Oke, baik kalau gitu kita ajak dulu pendengar kita untuk bergabung di live Instagram. Boleh silahkan bergabung seluruh pendengar setia Raw FM dimanapun berada. Untuk adik-adik pelajar khususnya SMA Negeri 2 ataupun sekolah mana aja yang kita undang untuk bergabung di live Instagram di @rawfm Padang Sidimpuan dan live Facebook di @raw Padang Sidimpuan. Dan kamu boleh bertanya seputar tema kita tentang kupas tuntas kopsi ya. Oke, tapi jangan lupa untuk sertakan nama dan alamat atau kamu dari asal sekolah mana. Baik, kalau gitu, nah kita ke siapa dulu nih? Pasti ya ke kedua ya. Kita bahas tentang kupas tuntas kopsi. Nah sebelumnya mungkin ada yang masih belum paham ya apa itu kopsi. Ya, kopsi adalah singkatan dari Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Nah, kopsi ini merupakan wadah bagi para peneliti-peneliti muda untuk menyalurkan bakat-bakat ilmiah mereka ataupun untuk menyalurkan dan menonjolkan karakteristik ilmiah mereka melalui kompetisi penelitian. Nah, kopsi ini merupakan lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbud. Nah, dalam kopsi ini terdapat 3 bidang lomba. Yang pertama yaitu bidang MST atau dikenal dengan Matematika, Sains dan Teknologi. Yang kedua adalah FTR, bidang Fisika Terapan dan Rekayasa. Dan yang ketiga adalah ISH atau Ilmu Sosial dan Humaniora. Oke, baik. Mungkin ada mau ditambahkan oleh Iqbal? Jadi pada kopsi ini terdiri dari 3 bidang. MST itu yaitu ketika pada penelitian kita itu kita mengambil tema atau konsep mengenai matematika, sains. Dan yang kedua yaitu FTR. FTR itu yaitu kita mengambil tema penelitian kita mengenai fisika terapan, yaitu penerapan ilmu fisika pada teknologi. Dan yang ketiga yaitu ISH, yaitu tentang mengenai ilmu-ilmu sosial yang ada pada masyarakat. Oke, baik. Tadi sempat disebutkan oleh Derek ya tentang FTR. Nah, Sri penasaran nih, apa sih yang dimaksud dengan FTR itu? Jadi FTR adalah singkatan dari Fisika Terapan dan Rekayasa. Nah, pada bidang ini biasanya itu berisi tentang pengaplikasian ilmu-ilmu fisika.
dalam teknologi. Mengapa disebut seperti itu? Karena dalam penggunaannya itu alat-alat yang terdapat di dalam bidang FTR ini biasanya itu dapat dijelaskan secara ilmu fisika, tetapi ada kandungan teknologinya. Oke, baik. Nah, kalian sendiri tahu dari mana tuh tentang kopsi ini? Jadi kami itu tahu perlombaan kopsi ini dari organisasi KIR yang ada di SMA Negeri 2, terutama yaitu dari ibu pembina kami, pembina KIR SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan, yaitu Ibu Nurmala Hasibuan. Dari ibu ini kami mengetahui mengenai perlombaan-perlombaan mengenai penelitian, dan juga ibu ini merupakan guru biologi yang aktif dalam karya ilmiah di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Tentunya sebelum kami, Oke. ibu ini juga banyak membawa prestasi-prestasi, membawa anak-anak dan mencetak prestasi bagi SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Seperti contoh, pada saat awal tahun 2020 kemarin, sekitar bulan Februari, ibu ini membawa kakak kelas kami. Mereka mengikuti event yang namanya ISPO atau Indonesia Science Projects Olympiad. Nah, kemudian mereka mencetak prestasi sebagai juara harapan 1 atau ranking 4 seluruh Indonesia. Mereka berhasil memperoleh prestasi tersebut. Baik, luar biasa banget ya. Wow. Kalian ada niat atau berencana untuk seperti mereka? Pasti ya. Oke deh. Baik, intinya jangan pantang menyerah ya. Betul. Oke, nah kita bahas tadi ada sempat disampaikan tentang karya ilmiah ya. Mungkin sebagian orang masih ada yang bingung apa sih karya ilmiah itu, berbentuk tulisan atau gimana sih? Nah, boleh dong dijelaskan? Oke, jadi karya ilmiah itu merupakan hasil dari karya tulis yang berupa penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan yang ditulis secara ilmiah, yaitu secara ilmiah artinya dapat dibuktikan secara logika atau bersifat fakta. Oke, baik. Nah, boleh ya ceritanya sedikit nih. Kalian udah mengikuti tentang perlombaan kopsi ya. Nah, apa sih kesan dan pesan kalian tentang mengikuti perlombaan ini? Tentunya pesan dan kesan kami itu adalah terhadap teman-teman yang terutama di kota Padang Sidimpuan ini ya. Walaupun kita berasal dari kota kecil, tapi itu tidak memungkinkan kita untuk mencetak prestasi ke tingkat nasional. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Asik. Walaupun kita itu terikat oleh keterbatasan-terbatasan tertentu, tapi kita itu pasti bisa melewatinya. Seperti kami yang bisa mencetak prestasi sampai ke tingkat nasional. Wow, luar biasa. Mungkin dari Iqbal sendiri gimana nih? Jadi seperti yang dikatakan teman saya tadi, Hmm? buat teman-teman buat teman-teman di Padang Sidimpuan yang berminat untuk mengikuti perlombaan penelitian, jangan takut karena meskipun kita dari daerah yang kecil atau yang tidak terkenal, kita harus memiliki semangat atau keberanian untuk menunjukkan kemampuan kita. Oke, baik. Dan rekan Rau, kalau gitu kita break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi buat semua pendengar Setir FM yang mungkin sudah punya pertanyaan tentang tema kita Kupas Tuntas Kopsi, boleh silahkan dikirimkan pertanyaannya melalui via chat WhatsApp di 0822 99996105 atau boleh di komen live Instagram kita ataupun live Facebook kita. Jangan lupa sertakan nama dan mungkin tempat tinggal Anda atau asal sekolah Anda. Baik, kalau gitu Justin 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang menemani ruang dengar Anda pastinya, dan masih bersama siswa-siswa SMA Negeri 2 ya. Jadi kita masih di acara belajar di udara, pastinya membahas tema Kupas Tuntas Kopsi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Iqbal dan Derek tentang apa itu kopsi, kemudian dari mana mereka mengetahui kopsi, dan apa itu karya ilmiah, juga apa itu FTR yang sempat disinggung oleh Iqbal dan juga Derek. Baik, next kita tanya-tanya lagi ya. Ini seputar bagaimana sih tahapan perlombaan kopsi yang kalian ikutin? Baiklah, jadi pertama-tama pada perlombaan kopsi ini kami membuat proposal tentang penelitian yang akan kami lakukan. Setelah kami menyelesaikan proposal, kami pun mengirimkannya kepada panitia lomba. Beberapa minggu setelah itu keluarlah pengumumannya. Jika kita masuk,
kita pun melanjutkan tahap melakukan penelitian yang telah kita cantumkan pada proposal dan menyelesaikan laporan hasil penelitian. Setelah kita menyelesaikan laporan hasil penelitian, kita pun kembali mengirim kepada pihak panitia dan menunggu hasilnya. Apabila hasilnya telah keluar dan kita lolos ke tahap finalis, kita akan disuruh pertama membuat video presentasi, yang kedua yaitu membuat poster mengenai penelitian kita tersebut, dan juga yang ketiga yaitu menyiapkan diri kita untuk wawancara. Oke, mungkin ada mau ditambahkan sama Derek? Mungkin yang ingin saya tambahi itu yang mengenai video presentasi ya. Berhubung karena kali ini kita dalam masa pandemi COVID-19, jadi panitia membuat suatu kebijakan di mana presentasi kami itu dibuat secara video. Kemudian ditampilkan video tersebut dan kami akan diwawancarai mengenai apa yang kami lakukan tentang penelitian tersebut. Oke, berarti Vicon ya? Iya, Kak. Oke, baik. Dari tahapan perlombaan yang disampaikan sama Iqbal dan Derek nih ya, apa sih yang sulit menurut kalian apalagi di masa pandemi saat ini? Yang merupakan hal yang sebenarnya nggak sulit sih Kak, tapi lebih menantang yaitu pada tahapan wawancaranya, karena kita harus berhadapan dengan para profesor-profesor yang sangat mengetahui mengenai penelitian-penelitian yang kita lakukan. Oke, baik. Tentang penelitian nih, berarti yang diikutin di perlombaan KOPSI ini seputar penelitian ya. Jadi penelitian apa yang kalian lakukan untuk mengikuti KOPSI ini? Jadi kami membuat judul penelitian kami itu dengan nama Hidup Sehat dengan ROV-COVID-19 atau Robot COVID-19 melalui penerapan social distancing pada masa yang new normal. Oke. Jadi alat ini masih merupakan prototipe yang telah kami rancang. Jadi secara umum alat ini terbagi atas beberapa komponen, yang komponen elektronik lah kita bilang. Yang pertama yaitu Arduino Uno. Jadi ini dapat dikatakan sebagai otaknya. Kalau dalam software komputer itu otaknya kita bilang, CPU-nya. Jadi nanti alat ini yang mengatur apakah alat ini bekerja atau tidak. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah sensor jarak HCSR04. Jadi berhubung kami mengambil tentang social distancing, kami mengambil sensornya itu adalah sensor jarak. Jadi sensor jarak ini penerapannya itu hampir sama dengan sensor mobil. Yang jika ada jarak yang diterimanya itu mendekat, maka sensor tersebut berbunyi. Jadi sensor ini berfungsi sebagai alat untuk mengambil informasi data berupa jarak. Selanjutnya adalah buzzer. Nah, buzzer ini kami fungsikan sebagai alat mengeluarkan alarmnya. Jadi jika nanti sensornya menangkap jarak, jika ada suatu objek di depannya yang kurang dari 1 meter yang telah kita atur, maka buzzer tersebut akan berbunyi. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Jadi bisa saya tambahkan yaitu misalnya ketika kita menggunakan alat ini, kemudian teman kita atau orang datang menghampiri kita pada jarak yang kurang dari 1 meter, maka alat ini akan berbunyi sehingga kita dapat cepat mengetahui jarak kita dengan orang tersebut merupakan jarak yang dilarang dalam mencegah penyebaran COVID-19. Oke, baik. Jadi kira-kira ada berapa alat tuh tadi? 3 atau 4? Sebenarnya penelitiannya? Komponennya itu yang kami jelaskan bukan intinya. Sebenarnya banyak lagi seperti kayak kabel jumper sebagai alat untuk menghubungkannya, ataupun dapat dibilang sebagai alat pengisi daya seperti power bank atau listrik laptop, seperti itulah Kak. Oke, baik. Jadi itu bisa digunakan? Bisa, tapi alat ini masih dirancang sebagai prototipe, di mana kemudian kedepannya pasti masih bisa dikembangkan kembali Kak, dengan menambahkan fitur-fitur yang lainnya. Oke, baik, luar biasa banget ya rekan Rau. Mereka udah meneliti beberapa alat, yaitu tadi tentang sensor jarak ya tadi. Wow. Gimana, merasa tertantang? Oke, baik. Itu alat yang sudah disampaikan oleh Derek dan juga Iqbal. Nah, mengenai manfaat nih, apa sih manfaat yang kalian dapat setelah mengikuti perlombaan? Walaupun kami itu tidak sampai sebagai pemenang, tapi itu kami sampai itu sebagai tahap finalis atau tahap final, tentu banyak manfaat yang telah kami dapatkan. Yang pertama yaitu
dengan kami mengikuti lomba ini sampai ke tahap final itu, kami banyak belajar tentang skill-skill dalam kemampuan untuk menyampaikan laporan penelitian, public speaking, ataupun tentang melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya, kami juga mendapat banyak teman-teman dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya itu akan menjadi suatu koneksi yang akan bagus ke depannya mungkin. Oke, baik. Mungkin ada mau ditambahkan, Iqbal? Kami juga mendapatkan tawaran dari Polri untuk mengikuti pelatihan seleksi masuk Polri. Dan juga kami juga akhir ini kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi program beasiswa ini dinamakan dengan program beasiswa Indonesia Maju Angkatan 1 reguler. Jadi orang-orang yang berhak mengikuti program seleksi ini yang pertama yaitu mereka yang telah berprestasi sampai ke tingkat nasional. Tentu kami dari peserta KOPSI dan peserta KSN. Jadi pada saat undangan itu ada sekitar hampir 2.000 orang yang mengikuti seleksi ini. Jadi dalam seleksi beasiswa ini terdapat 3 tahap. Yang mana tahap pertama itu adalah seleksi berkas, administrasi. Yang kedua tahap wawancara. Yang ketiga yaitu adalah tahap pembinaan. Jadi yang mengikuti tahap seleksi berkas itu hampir 2.000 peserta, siswa seluruh Indonesia mengikutinya. Dan kami berdua ini telah lolos sampai ke tahap wawancara. Jadi yang mengikuti tahap wawancara itu pesertanya itu sekitar 481 orang kalau tidak salah. Jadi kami telah mengikuti tahap wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis kemarin, pada tanggal 6 sampai tanggal 9 Desember yang kemarin. Oke, Dan sekarang berarti itu baru ya? Iya, dan sekarang itu Oke kami deh. masih menunggu tentang pengumuman apakah kami lolos ke tahap berikutnya. Iya, baik. Nah, ini ada pertanyaan ya dari pendengar. Kita baca dulu. Sore, aku Maya di Padang Matinggi. Oke. Katanya, apa sih Bang tips and trick dalam mengikuti lomba? Tips and trick. Tentunya yang pertama kita harus bulatkan tekad kita terlebih dahulu. Karena pada saat jika tekad ataupun kemauan kita belum kuat, pasti kita akan berhenti di tengah jalan. Itu merupakan satu tips yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan. Itu pertama kita itu harus bermotivasi. Setelah termotivasi, kita harus semangat. Nah, setelah semangat, pasti akan kita bisa mengikuti lomba tersebut, Kak. Oke, nih ada mau ditambahkan sama Iqbal? Dan jangan lupa untuk yang misalnya kita kan udah mempunyai kemauan dan kita udah melakukan perlombaan itu setengah jalan. Jangan kita putus semangat. Kita harus konsisten sampai menyelesaikan perlombaan itu sampai selesai walaupun hasilnya hanya Allah yang menentukannya. Oke, Gitu. baik. Nah, gimana dari pihak sekolah sendiri apresiasinya tentang kalian mengikuti lomba ini? Tentunya banyak apresiasi dari sekolah. Yang pertama kami itu diberi seperti uang pembinaannya. Habis itu yang kedua itu pada saat kami melakukan penelitian, sekolah memberikan fasilitas penuh tentang penelitian kami. Oke, baik. Gimana tentang ini kan acara lomba ya? Terganggu nggak sih sama akademik kalian? Jadi sekolah itu sudah memberikan kayak dispensasi buat kami yang mengikuti lomba sehingga kami tetap mengikuti pembelajaran tapi tugas-tugasnya tidak terlalu dibebani seperti itu, Kak. Oke, baik. Berarti ada terkecualinya ya? Ya, karena sekolah sangat mendukung kami mengikuti lomba seperti ini. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Lia di Sadabuan. Katanya, Kak, gimana sih cara mengikuti lomba KOPSI ini? Semua sekolah ikut nggak? Jadi KOPSI ini semua sekolah berhak ikut. Yang penting kita terus up to date tentang lomba ini. Karena lomba ini tidak seperti lomba-lomba yang lain yang dimulai dari tahap kota, tahap provinsi sampai ke nasional. Tapi lomba ini kita dapat dari websitenya Pusat Prestasi Nasional ataupun dari Instagramnya. Jadi kita harus up to date. Itu aja. Oke, ada mau ditambahkan Iqbal? Seperti yang dari katakan tadi, kita harus untuk mengikuti perlombaan ini kita selalu cek Instagramnya Puspresnas dan juga websitenya karena perlombaan ini sangat jarang diketahui orang-orang awam seperti kita. Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Maulina ya. Apakah kompetisi atau lomba yang telah kalian ikuti sesuai dengan fashion atau hal yang kalian sukai? Tentunya pasti iya.
Jika kami tidak menyukai tersebut, maka mungkin kami tidak ikut dengan tentang lomba tersebut. Oke, baik terjawab ya, Molina. Oke deh. Baik, kalau gitu tentang lomba ini diadakan setiap tahunnya atau gimana nih? Jadi perlombaan ini diadakan setiap tahunnya, yang itu biasanya dimulai pada bulan 4 sampai akhir tahun. Oke, ada mau ditambahkan dari Derek? Mungkin lomba ini tidak untuk anak SMA atau anak madrasah dan sederajatnya, tapi untuk khusus SMP juga ada lomba ini diadakan, khusus untuk anak SMP, khusus untuk anak SMA. Maksudnya itu Oke. dibedakan Kak lombanya, nggak digabung. Oh iya, baik. SD enggak ya? Tidak. Oke deh, kalau gitu rekan Rau kita break dulu sebentar. Nanti masih bersama Derek dan juga Iqbal pastinya. Nanti kita bertemu lagi di segmen ketiga itu sesi kesimpulan. So just stay in 105 Raw FM, your lifestyle. 105 Raw FM, your lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw masih ada Sri yang mengisi ruang dengar Anda dan pastinya masih bersama narasumber kita ada Iqbal dan juga Derek, yaitu peneliti-peneliti muda ini dari Kota Padang Sidimpuan ya rekan Raw. Baik, masih kita bahas tentang kupas tuntas Kopsi, tapi ini sudah masuk segmen ketiga itu tahapan kesimpulan ya. Jadi mungkin untuk Anda yang mau bertanya, kayaknya waktunya tidak mencukupi lagi ya. Jadi kita langsung saja ke Iqbal ataupun Derek. Baik, Iqbal dan Derek, gimana kesimpulan untuk tema kita pada sore hari ini? Tentunya itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, terutama pada calon-calon peneliti muda ataupun pelajar di Kota Padang Sidimpuan. Pertama-tama kita tuh harus janganlah untuk takut untuk mencoba suatu hal yang baru, karena memang pada saat kita mencoba suatu hal yang baru itu sangat berat, ada dukanya ada, tapi senang, pasti sangat senang karena itu merupakan sesuatu yang baru untuk kita. Jadi yang ingin saya sampaikan tuh, mungkin kita sering dengar dengan kata orang, ayo kita keluar zona nyaman. Tapi yang ingin saya sampaikan kali ini adalah, marilah kita memperluaskan zona nyaman kita. Maksudnya adalah, kalau jangan zona nyaman kita ini untuk diri kita sendiri, tapi kita kembangkan melalui akademik kita. Seperti kami itu mengikuti penelitian, mengikuti lomba-lomba, event-event yang sangat banyak. Jadi saya harap teman-teman itu dapat menjadikan ini motivasi yang kedepannya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan yaitu banyak terima kasih kepada guru pembimbing kami, pembina kami, yaitu Ibu Nurmalah Hasibuan. Karena berkat bantuan beliau, kerja keras beliau, siang dan malam, suka dan duka, kerja keras beliau, kami dapat mencetak prestasi kami ini sampai ke tingkat nasional. Tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Derajat Daulay sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan. Karena beliau mendukung kami 100% penuh, beliau memfasilitas kami secara moral maupun material. Kami juga sangat berterima kasih kepada orang tua, keluarga, teman-teman terutama LC1 dan juga guru-guru SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan yang selalu mensupport kami dalam mengikuti perlombaan ini sehingga kami dapat mencapai ke level nasional pada perlombaan Kopsi ini. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Dan juga untuk para pendengar Raw FM selalu semangat, selalu berani untuk memberikan atau menyalurkan prestasi-prestasi kalian, karena jika kalian malu itulah yang akan membatasi atau membentengi prestasi kalian itu dapat diketahui orang-orang lain. Oke, baik. Tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih besar kepada RAF FM yang telah bersedia mewawancarai kami ataupun tanya-tanya tentang kami mengenai tentang kupas tuntas Kopsi. Oke, baik, itu dia ya rekan Raw kesimpulan dari tema kita ini, dan juga kita sudah bahas seputar Kopsi dari apa itu kemudian sampai ke manfaatnya juga. Baik, kalau gitu thank you untuk Derek dan juga Iqbal sudah berpartisipasi di Belajar di Udara pada sore hari ini, tentunya di edisi Jumat 10 Desember 2021. Aduh gak sabar ya menunggu 12. Oke, baik. Dan thank you untuk semua pendengar setia Raw FM sudah berkontribusi juga menyampaikan pertanyaannya ya
ke via WhatsApp ataupun sudah komen-komen live Instagram kita ataupun live Facebook kita. Jadi jangan kemana-mana rekan Raut, tetap di 105 Raw FM, dan jangan lupa untuk nanti setelah ini silahkan ditonton kembali YouTube kita ya. Nanti akan up di kira-kira jam 18 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.